Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Intan Akbari dengan NIM 2536757. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan pertama, yaitu tentang sistem komputer. Yang pertama ada sejarah komputer. Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan komputer. Pertama, menurut Robert Halbesmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Lalu William Sawyer berpendapat bahwa komputer merupakan mesin multiguna. Selanjutnya, Donald H. Sanders berpendapat bahwa komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang tepat dan cepat. Selanjutnya, Hemaker dan teman-teman dan kawan-kawan mengatakan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital lalu memprosesnya. Selanjutnya, ada Jogianto mengatakan bahwa komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Selanjutnya, fungsi komputer pada saat ini. Yang pertama, sebagai alat bantu administrasi, sebagai alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri, alat bantu produksi entertainment, alat bantu periksa kesehatan, alat bantu kendali perang, dan yang lainnya. Ada 5 generasi komputer. Yang pertama pada tahun 1946 yaitu tabung vakum. Generasi kedua transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ketiga yaitu IC pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Selanjutnya generasi keempat mikroprosesor pada tahun 1971 dan yang terakhir generasi AI yang ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook dan yang lainnya. Sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Struktur dan fungsi komputer. Ada input device, output device, I/O ports, selanjutnya central processing unit atau CPU, lalu memori. Bagian-bagian komputer. Yang pertama ada speakers, monitor, CD atau DVD drive, system unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD disk, keyboard, floppy disk, dan mikrofon. Bagian-bagian komputer yang pertama ada casing, PSU, keyboard dan mouse, mainboard, chipset, prosesor, VGA card, sound card, RAM, monitor, DVD-ROM, juga hard disk atau SSD. Sistem bilangan komputer ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktat, dan sistem bilangan heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke sistem biner dengan cara membagi dua sebuah angka. Di sini ada contohnya 125 dibagi 2, lalu hasilnya nanti dibagi 2 lagi, sisa-sisanya tuh akan jadi bilangan biner. Konversi bilangan biner ke sistem desimal yaitu dengan cara memangkatkannya. Konversi bilangan biner ke sistem oktal dilakukan dengan cara gabungan antara konversi bilangan desimal ke sistem biner dengan bilangan biner ke sistem desimal. Selanjutnya, fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, perangkat lunak sistem ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan juga utility. Perangkat lunak aplikasi ada perangkat lunak perusahaan atau enterprise, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak pengembangan media, dan perangkat lunak rekayasa produk. Baiklah, sebelum menyelesaikan video pada kali ini, saya akan memberikan motivasi dan harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah pengantar coding. Harapan dan motivasi saya tentu saja saya bisa menguasai dan menyelesaikan mata kuliah pengantar coding dengan baik dan saya dapat memahami apa yang telah saya pelajari dengan baik serta mempraktekkannya dan menggunakannya dengan baik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.